Kira-kira Pak, tadi di Jambi sendiri, kira-kira ada penyelewengan nggak Pak? Yang Jambi Bapak, semenjak saya ada penyelewengan tapi kecil-kecil kecil saja. Pak ya? Ada Pak ya? Ada kecil-kecil aja, ya 300 juta, 500 juta. Skakmat Bank ya? Bank Jambi telah melakukan prosedur standar untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karyawan khususnya frontliner yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti teller, customer service, security, dan analis kredit diwajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan. Kita telah sediakan ruang untuk pengobatan klinik tanggap darurat. Itu sudah kita sediakan di ruang mini bank. Kita blokir untuk menjadi ruangan tanggap darurat. Bersama Bank Jambi kita cegah virus corona. Tuntas 21 Bank Jambi telah menjadi solusi terbaik bagi banyak pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dengan proses yang mudah, angsuran murah, serta pelayanan terbaik kami, Kredit Tuntas 21 terus berkembang bersama mengiringi langkah maju usaha masyarakat Jambi. Saya Ratnawati, pedagang sayur di Pasar Keluarga. Ketika saya kekurangan modal, saya minjam di Bank Jambi dengan kredit tuntas 21. Daripada saya minjam yang terlalu besar, sekarang sudah tenang, sudah enak. Alhamdulillah, terima kasih Bank Jambi. Ibu Nirwana, pemilik kedai kopi Cik Nir yang berada di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Awalnya saya mau buka warung kopi, tapi kurangan modal. Alhamdulillah berkat kredit tuntas 21, warung saya terbantu. Prosesnya gampang, demonya kecil, bayarnya tiap bulan tidak kerasa. Terima kasih Bank Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri. Saya punya usaha jualan makanan ringan, keripik pisang, pangsit rangginang di rumah sakit. Dan sekarang saya memulai usaha membuat rumah jamur dan saya mengajukan pinjaman tuntas 21. Terima kasih sekali lagi kepada Bank Jambi atas bantuannya. Terima kasih Bank Jambi.
Bank Jambi telah melakukan prosedur standar untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karyawan khususnya frontliner yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti teller, customer service, security, dan administrasi diwajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan. Kita telah sediakan ruang untuk pengobatan klinik tanggap darurat. Itu sudah kita sediakan di ruang mini bank. Kita blokir untuk menjadi ruangan tanggap darurat. Bersama Bank Jambi kita cegah virus corona. Baik, kita kembali di Skakmat Bang El. Bang El, oke. Nah, itu tambah tagline-nya ya. Baik, Pak Najati, siap. Luar biasa nih, 30 menit nggak terasa. Ya. Jadi, tadi kita cerita bansos, Pak. Terus kasus di Jakarta, sekarang lagi masuk sidang, Pak. Terus ini nampaknya. Kira-kira, Pak, tadi di Jambi sendiri, kira-kira ada penyelewengan nggak, Pak? Yang Jambi semenjak saya ada penyelewengan tapi kecil-kecil saja. Pak, ya? Ada, Pak, ya? Ada kecil-kecil aja, 300 juta, 500 juta. Itulah yang saya bilang tadi, penyelewengan yang kecil-kecil begitu, kalau palingan 500 juta, ya dia kembalikan sajalah, jadi 1 M. Dia jual kebunnya, dia jual rumahnya, dia berusaha baru. Mana lebih enak? Dia korupsi 500 juta, kemudian dia kembalikan jadi 1 M, tapi dia bisa berusaha kerja di luar. Yeah. Dia bebas di luar bekerja cari hidup. Dibandingkan dengan dia korupsi 500 juta, kemudian dia diproses, ditahan, kemudian negara kasih makan. Negara buang biaya, keluarganya juga susah hidupnya. Jadi kita ini, negara ini ingin mensejahterakan rakyat atau ingin juga menyusahkan mereka lagi. Lebih baik kembalikanlah uang negara 500 juta, ditambah lagi 500 juta, jadi dia 1 M dia kembalikan kepada negara, dia silakan mencari uang di luar lagi. Jadi tidak usah ditahan dia. Perbuatan pidana itu bisa diganti dengan Pembayaran. Khusus perkara korupsi. Karena perkara korupsi itu filosofinya jangan sampai ada uang negara yang keluar untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Berarti kalau gitu kita berjuang di DPR, Pak. Kita harus jadi anggota. Saya kira saya sependapat. Biar kita undang-undang pasal 31 itu bisa kita revisi kan? Harusnya direvisi, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Negara ini perlu uang. Jadi uang kita tahan dia, kita lebih banyak lagi keluar uang. Kemudian lebih banyak lagi sipir yang harus jaga-jaga. Kemudian harus bangun penjara lagi yang banyak-banyak. Lahan tinggal sedikit, bangun penjara, uang lagi dipakai lagi. Jadi lebih baik kita, sudah, kau berapa bayar? Bayar 2 kali. Jadi kalau kau korupsi 500, kembalikan 1 M. Silakan kau kemudian mencari uang lagi. Kau hidupkan juga keluarga kau. Iya, seperti sembako ini, Pak. Iya. Kalau yang sekarang dilakukan, itu kan kayaknya memperkaya pengusaha-pengusaha sembako itu. Iya. Seharusnya kan, dia boleh beli sembako tapi tempat toko-toko yang kecil. Iya. Ya, kalau cuma ya seperti dilakukan oleh kawan-kawan kita di Jakarta itu, Iya. kan? Muncul perusahaan-perusahaan dadakan, Pak, Iya. jadi pengusaha sembako. Ya kan hari ini seperti itu. Nah, menurut saya ya di Jambi ini belinya ke Jamtos, belinya ke toko-toko yang besar. Iya. Seharusnya kita setuju kalau seandainya itu dibeli, ada uang yang dibelanjakan kepada orang-orang kecil ini. Sebenarnya kan gitu, Pak. Iya. Saya kira saya sependapat Ya, itu, Pak. jadi saya malah minta pendapat Pak Tanah nih. Lebih baik bansos itu, sembako itu tunai atau berupa barang, Pak?
Kalau saya lebih baik tunai saja. Tunai saja Pak ya. Lebih baik tunai saja. Biar mereka belanja Pak. Biar mereka belanja. Jadi ekonomi jalan. Ekonomi berputar terus di daerah dibeli, mereka ada warung-warung juga. Perputaran uang sekitar situ juga. Ini kalau bilang bantuan sosial berupa sembako dari Jakarta disiapkan dikirim ke sini. Kalau begitu di daerah perekonomian mati dong. Setuju. Pengusaha-pengusaha di sini bagaimana mau berdagang, dari sana sudah, dari Jakarta sudah kirim. Jadi niatnya oke. Niatnya tapi oke. sistemnya yang perlu diubah ya Pak. Ya, niatnya bagus, niat pemerintah bagus, tapi sistem itu harus dirubah. Kalau mau drop dana ke pemerintah daerah masing-masing, kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, kota-kota, drop itu masukin ke bank. Kemudian semua masyarakat warga negara yang berhak di daerahnya itu dicatat. Kemudian bagusnya mereka itu diberi buku tabungan Sesuai KTP. sesuai KTP. Jadi mereka tidak usah datang lagi ke bank, cukup ditransfer tuh, dia sudah tahu ada uang saya ini. Sudah, dia bisa belanja di mana-mana. Betul. Jadi pedagang-pedagang di situ juga bisa hidup. Dan aparat sendiri mungkin tidak terlalu repot ya Pak ya. Aparat juga tidak terlalu repot. Cukup bank memang yang repot. Bank itu memang perputaran uang. Asintel pun nggak repot juga. Asisten para pejabat tidak perlu repot. Kan yang di dropping uang, yang mengurus uang bank. Tinggal dilihat Pak. Bank tinggal lihat saja siapa yang berhak. Yang ini saya buatkan dia buku tabungan. Kamu buku tabungan ini ambil. Kalau perlu bank tidak perlu servis yang bagus, tidak perlu nasabah datang, saya kirimkan ini buku tabungannya. Silakan sudah dicetak, kamu sudah lihat ini, tinggal kamu pakai belanja saja. Kalau perlu kita bikinkan kartu ATM-nya, gesek-gesek saja di mana kamu. Iya kan, walaupun orang kampung kan kalau sudah pakai kartu kredit kan, kartu ATM kan, debit. Kartu debit itu walaupun orang kampung kan sudah tidak kampungan kan. Iya. Karena AP sudah semua pegang. Gak ada masalah. Iya. QRIS kan tinggal. Iya. Jadi kalau yang sudah bisa punya HP Android ya silakan. Kalau yang belum bisa punya Android ya masih bisa melihat lah, mengetahui berapa. Seperti yang saya pernah tahu, Pak L ini sebagai direktur utama di bank pernah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang anak-anaknya masih sekolah dengan memberikan tabungan. Iya. Itu kan luar biasa ini. Ini apa? Ini saya pikir ini dana CSR yang dimanfaatkan tempat positif untuk masyarakat, tepat guna, tepat sasaran, tidak mengambil kesempatan. Nah, banyak kalau yang seperti bansos ini dalam bentuk tunai, dalam bentuk barang. Banyak yang berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Karena memang mereka bukan orang keuangan. Serahkan negara, serahkan saja kepada bank-bank yang ada di daerah, bank BPD, bank pembangunan, bank pemerintah daerah di sini, atau BRI yang ada di pelosok-pelosok. Nah, itulah yang disalurkan kepada mereka. Ya kan? Nanti mereka yang manage, tinggal kontrol saja dari pemerintah pusat. Nggak usah serahkan itu pemerintah daerah yang tidak jelas tugasnya, yang tugasnya seharusnya urusan di kantor, dia pergi juga urus-urus ke sana. Dia cukup mendata saja, sensus lah. Kasih saja sama badan sensus negara ini, apa namanya itu, BPS itu. Kasih saya badan sensus mana semua ini, berapa masyarakat kita yang berhak untuk mendapatkan, serahkan ke bank. Nah, bank yang kemudian salurkan. Nggak usah dalam bentuk barang, biar mereka kan tahu cari barang yang layak, yang mana untuk yang layak mereka berikan. Mereka diberikan minyak, dia juga tidak pernah goreng-goreng pisang, dia tidak pernah goreng singkong, dia biasa cuma bakar saja, sudah cukup, dia rebus saja sudah cukup. Jadi kalau kita berikan minyak, dia bilang, aduh, kalau tahu begini dibelikan minyak, mendingan minyaknya saya pakai beli bisa dijual lagi buat dia. Iya, jadi biarlah kasih duit sama mereka yang cari. Jadi agak keliru Pak ya. Iya, saya kira biar mereka yang cari yang mana yang pas untuk mereka. Setuju Pak. Nggak mungkin uang itu dia mau buang. Dia pasti cari untuk mengisi perut keluarga dia kan. Nah, dia lebih tahu, bukan kita lebih tahu. Beli minyak, beli apa. Kita mau belikan kopi.
Dia juga nggak minum kopi, kita belikan teh. Dia juga nggak minum teh, dia bilang cukup air putih sudah sehat kok. Air putih hangat sudah sehat. Karena kan kadang-kadang Pak, dia punya anak. Anak-anak ini kan kadang mesti dikasih duit jajan. Iya. Walaupun cuma Rp5, Rp10. Iya. Nah, kalau duit nggak ada sama sekali. Nggak mungkin dia bilang ini daun teh kau pergi makan, pergi sekolah kau ya. Ini kopi kau pergi sekolah ya, nggak mungkin lah.